Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Wulandari, kelas 12 IPA 4, nomor absen 32. Semuanya, jadi sesuai dengan judul, di sini saya akan memberikan materi bagaimana cara melakukan CPR dengan benar. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih CPR itu apa? CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, atau dikenal juga dengan sebutan RCP, resusitasi jantung paru, adalah upaya pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan bernafas dan sirkulasi darah dalam tubuh. CPR dilakukan terhadap orang yang tidak mampu bernafas atau mengalami henti jantung akibat suatu hal, misalnya tenggelam atau serangan jantung. Dengan mengembalikan fungsi nafas dan jantung, CPR dapat menyelamatkan nyawa manusia. Sebelum melakukan CPR, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut adalah langkah-langkah yang benar sebelum dan saat melakukan CPR pada korban. Yang pertama dilakukan adalah periksa keamanan lokasi. Pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang yang tidak sadarkan diri tersebut aman. Misalnya, jika korban ditemukan di tengah jalan, lakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Dan jika korban ditemukan berada di dalam air, segera angkat korban untuk dibaringkan di tempat kering sebelum melakukan CPR. Yang kedua, minta bantuan orang sekitar. Yang perlu dilakukan saat melihat korban yang tidak sadarkan diri adalah berteriak. Dengan berteriak, kita bisa menarik perhatian orang lain yang ada di sekitar tempat kejadian, terlepas dari kamu bisa langsung membantu atau tidak. Ketiga adalah periksa kesadaran korban. Setelah korban berhasil dibawa ke tempat yang lebih aman, yang pertama dilakukan yaitu menanyakan apapun untuk mengecek respon diri. Misalnya, menanyakan siapa nama korban atau juga menanyakan apa yang dirasakan oleh korban. Setelah korban dapat merespon apa yang kita tanyakan, yang harus dilakukan adalah memeriksa pernafasan korban dengan melihat dada mereka dalam kondisi naik atau turun, atau bisa mendekatkan pipi kita ke wajah korban di bagian mulut atau hidung untuk merasakan hembusan nafas korban. Jika tidak merasakan nafas korban, bisa dilakukan pengecekan nadi di pergelangan tangan selama 10 detik atau pengecekan nadi di bagian sisi leher. Keempat adalah panggil bantuan tim medis. Jika korban masih tetap tidak memiliki respon atau nafas juga denyut nadi menghilang, segera memanggil bantuan tim medis atau memanggil bantuan dari rumah sakit terdekat karena kita tidak bisa mengevakuasi korban secara sembarangan. Juga, saat menunggu tim medis datang, kita bisa melakukan CPR pada korban. Kelima adalah melakukan CPR. CPR sebagai pertolongan sementara memiliki 3 tahapan, disebut juga CAB atau Compression, Airways, dan Breathing. Atau kompres dada. Pada saat ini, korban dibaringkan pada bidang yang datar. Lalu posisikan kita berlutut di samping leher dan bahu korban. Lalu, letakkan satu telapak tangan kita di bagian tengah dada, tepatnya di antara payudara. Posisikan telapak tangan kita yang lain di atas tangan pertama. Dan posisikan siku kita lurus dan bahu berada tepat di atas tangan korban. Tekan dada setidaknya 100-120 kali per menit dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tangan bagian atas. Jangan hanya mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Jika belum, kita bisa melanjutkan prosesi kompresi dada hingga tenaga medis datang atau mulai mencoba membuka jalur nafas korban untuk memberikan nafas buatan.
airways atau membuka jalur nafas. Tahap ini dilakukan setelah tindakan kompresi saat korban masih belum menunjukkan tanda untuk sadar. Untuk membuka jalur nafas korban, kita mencoba untuk mendongakkan kepala, kemudian letakkan tangan di dahinya. Selanjutnya, angkat dagu secara perlahan untuk membuka saluran nafas. Breathing atau nafas buatan dari mulut ke mulut. Setelah mengamankan saluran pernafasan korban, bisa mulai memberikan nafas buatan. Namun, langkah ini hanya dilakukan apabila Anda sudah terlatih. Pemberian nafas buatan bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, terutama jika mulut terluka parah atau tidak bisa dibuka. Langkah pertama adalah jepit hidung korban, lalu tempatkan mulut kita ke mulutnya. Berikan nafas atau udara dari mulut kita sebanyak 2 kali sambil melihat apakah bagian dadanya terangkat seperti orang bernafas atau belum. Jika belum, coba perbaiki posisi lehernya atau periksa kembali apakah terdapat sumbatan pada jalan nafasnya. Ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali yang diikuti oleh 2 kali pemberian nafas buatan.